tersebut. Obligasi dapat diterbitkan oleh pemerintah, bank, perusahaan, negara, dan swasta, serta institusi keuangan lainnya. Selanjutnya, sejarah singkat dari PT Gudang Garam. Perusahaan rokok Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958. Norika, ini lewatkan aja, Nak. Lewatkan aja nih. Lewatkan aja tuh. Terus. 2000, ya ini. 2021. Baiklah, berikut ini merupakan aktivitas saham pada tahun 2021 yang mengalami penurunan dengan harga 38.925 per lembar, dan hingga sekarang pada bulan April sampai PT Gudang Garam terus mengalami penurunan dengan harga 30.925 per lembarnya. Alasan terjadinya penurunan harga saham, penurunan tersebut dikarenakan adanya munculnya kebijakan dari pemerintah yang menetapkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok yang dilakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat yang terus dinaikkan sejak tahun 2020 dan penurunan volume penjualan. Di samping itu, daya beli masyarakat tertentu masih belum pulih di tengah pandemi COVID-19. Adapun alasan kenaikan dari bea cukai, menurut Menteri Keuangan atau Sri Mulyani, menaikkan tarif bea cukai hasil tembakau atau cukai rokok, hal tersebut dilakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, sehingga dilakukan kenaikan harga agar makin tak terjangkau. Apalagi rokok adalah penyebab kematian nomor 2 di dunia dan juga penyebab meningkatnya risiko stunting. Kondisi ini tentu tidak baik bagi Indonesia, terutama dari sisi perekonomian. Kemudian di masa pandemi ini, perokok lebih berisiko 14 kali lebih tinggi terinfeksi COVID-19 dibandingkan dengan bukan perokok. Lalu penderita COVID-19 yang perokok 2,4 kali lebih berpotensi masuk kategori berat dibandingkan yang tidak. Oleh karena itu, dengan bahaya rokok ini, pemerintah menggunakan instrumen kebijakan cukai. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Tadi sudah ini ya, sudah dibuka semua ya. Togar, kamu buka semua untuk supaya bisa semua share screen. Jadi nggak perlu ganti host. Bisa kamu? Togar. Bisa, Bu. Bisa kan? Iya, Bu. Oke. Ini Sirina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nis. 2021010773. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya strategi investasi Bank BCA di pasar modal. Sebelumnya saya ingin mohon maaf karena kekurangan PPT saya, yaitu tidak mencantumkan latar belakang, rumusan masalah, dan kesimpulan dan saran. Lanjut. Mendengar suara nih Sirina. Ada yang mendengar suara nih Sirina? Tidak, Bu. Kenapa, Nak? Ada masalah apa ini? Ya. Seperti jaringannya.
Ada masalah dengan jaringan Nisrina, Bu. Mana Nisrina? Ada masalah apa dia? Jaringannya, Bu. Terkeluar kayaknya Nisrina ya. Nisrina udah terkeluar ini. Ya. Masih ada dia Nisrina. Si Nisrina masih ada ini Putri. Tidak ada, Bu. Sudah terkeluar. Oke, sekarang lanjut lain. Hana. Siapa? Hanifah. Hah? Farah Dinda. Fadila. Oh, Fadila. Siapa nih, Pak? Siapa sekarang? Fadila. Fadila. Oh, Fadila Pasa. Oke. Fadila Pasa, lanjut. Sudah kelihatan, Bu. Sudah bisa saya mulai, Bu. Lanjut, Fadila. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Pasha Bawan Mungungsong dengan NIM 202101042 akan mempresentasikan peranan PT Fast Food Indonesia di pasar modal. Next. Bentar ya, Bu. Alah, jaringan kayak gini. Data perusahaan. PT Fast Food Indonesia Tbk didirikan oleh kelompok usaha Galael pada tahun 1978 dan terdaftar sebagai perusahaan publik sejak tahun 1994. Perseroan mengawali usaha waralaba dengan pembukaan restoran KFC pertama pada bulan Oktober 1999. Waralaba, bukan warabala. Waralaba, maaf Bu. Di Jalan Melawi, Jakarta. Keberhasilan restoran QSR atau Quick Service Restaurant pertama ini kemudian diikuti dengan pembukaan restoran KFC di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Sebagai pemegang hak waralaba tunggal KFC hingga saat ini, Perseroan senantiasa membangun brand KFC dan berbekal keberhasilan Perseroan selama 26 tahun. KFC telah menjadi brand hidangan cepat saji yang paling dominan dan dikenal luas sebagai jaringan restoran cepat saji di negeri ini. Pada saat ini, Perseroan memiliki 230 restoran, termasuk 1 unit mobil catering di lebih dari 50 kota besar di Indonesia, memperkerjakan sekitar 9.280 karyawan dengan total penjualan lebih dari 1.028 triliun pada 2005. Mohon maaf Bu, sebelumnya PPT saya memiliki kekurangan yaitu tidak memiliki latar belakang, kesimpulan dan saran Bu. Ya. Ikhtisar keuangannya yaitu pendapatannya pada tahun 2020 sebesar 3.586 juta rupiah. Laba brutonya 2.137 juta rupiah. EBITDA-nya mengalami penurunan sekitar 60 juta rupiah. Laba periode berjalan atau sesudah pajak mengalami penurunan juga sebesar 298 juta rupiah. Total asetnya 3.513 juta rupiah. Total liabilitasnya 2.140 juta rupiah. Total ekuitas 1.373,4 miliar. Kas neto dari aktivitas operasi mengalami penurunan sekitar 123
rupiah. Kas neto untuk aktivitas investasi mengalami penurunan juga sebesar 226.013 rupiah. Next. Kisru upah pegawai KFC Indonesia saham FES turun. Ini nggak usah, saham FES turun nggak usah. Lanjut. FES mengalami pertumbuhan. Ini boleh. Ini baca. Akibat pandemi COVID-19, Fast Food Indonesia atau FAST tahan ekspansi gerai KFC. Restoran cepat saji di PT Fast Food Indonesia Tbk atau FAST, pemilik waralaba KFC di seluruh Indonesia tersebut terpaksa menahan ekspansinya di tengah pandemi COVID-19. Karena pandemi virus corona, perusahaan terpaksa menahan ekspansi, menambahkan gerai, dan baru akan melanjutkan agenda ekspansi setelah kondisi kembali stabil, tulis manajemen. Next. Dikutip dari pemberitaan bisnis sebelumnya, Fast Food Indonesia juga mengumumkan telah menutup 97 gerai KFC di beberapa wilayah di Indonesia karena pusat perbelanjaan tidak beroperasi sebagai dampak berkelanjutan dari penyebaran COVID-19. Penutupan gerai pun diketahui tidak hanya terjadi di Jakarta, namun juga berbagai kota di seluruh Indonesia. Sehubungan dengan dampak dari pandemi COVID-19 dari segi efisiensi, beban karyawan, perseroan pun mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja dan menyepakati penyesuaian beban upah selama periode pandemi. Sekian presentasi dari saya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Apa saya sudah kedengaran? Sudah, Pak. Sudah, Hanifah, sudah. Baiklah Bu, selamat sore Ibu dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Hanifah Saza dengan NIM 2021-01065. Di sini saya akan mempresentasikan analisa fundamental PT Telekomunikasi Tbk. Sebelumnya Bu, di sini saya meminta tolong kepada Putri Rizka Padilla untuk share screen karena terkendala jaringan dan kekurangan saya di sini ialah tidak mencantumkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Next, Bu. Baiklah, sebelum kita memulainya, kita harus mengetahui apa itu definisi analisis fundamental, di mana pengertiannya yaitu salah satu metode pengukuran yang digunakan para investor untuk mengetahui keamanan suatu nilai saham. Metode ini dilakukan dengan memeriksa faktor keuangan dan kondisi ekonomi perusahaan yang terkait. Indikator digunakan dalam analisis fundamental yaitu return to equity, price to earning ratio, dan lainnya. Next, Bu. Adapun fungsi-fungsi analisis fundamental itu yang pertama mendeteksi yang saat tepat untuk masuk atau keluar dari pasar saham, yang kedua membantu memilih saham yang baik untuk investasi, dan mengetahui harga wajar suatu saham. Next, Bu. Adapun teknik-teknik dalam analisis fundamental yaitu teknik analisis ekonomi, yaitu sebuah teknis dibagi menjadi dua kategori lagi, yaitu analisis ekonomi makro dan analisis ekonomi mikro. Lalu ada pula analisis siklus industri, di mana dapat mempersempit analisis kita saat membeli saham. Beberapa kelompok tersebut dibagi lagi menjadi fase awal atau pioneering fase, fase pertumbuhan atau rapid growth fase pendewasaan atau mature growth fase stabilisasi dan pendewasaan pasar, dan yang terakhir fase perlambatan. Next, Bu. Adapun sifat-sifat berita fundamental itu dibagi dua, yaitu berita bersifat bullish, yaitu di mana cenderung mendorong kenaikan harga suatu aset, baik itu mata uang, indeks, maupun saham. Yang kedua, berita bersifat bearish, di mana sifat tersebut menggambarkan gerak harga pasar yang tidak seolah-olah akan naik, namun sebenarnya harga akan turun
di mana bisa diilustrasikan gerakan beruang mencengkeram mangsanya, yaitu mengangkat lalu dibanting. Contohnya, apabila dikabarkan terjadi penurunan inflasi, konsumen atau CPI hingga lebih rendah dari ekspektasi awal. Next, Bud. Lalu adapun prinsip-prinsip analisis fundamental, yang pertama yaitu reaksi berantai, yang kedua jenis berita, yang ketiga jarak informasi, dan yang terakhir sumber berita. Adapun keuntungan dalam analisis fundamental itu yang pertama mengetahui saham yang baik dan prospek jangka panjang. Dengan analisa ini akan mempelajari dengan benar perusahaan tersebut, bukan hanya fluktuatif sahamnya. Yang kedua, potensi keuntungan jangka panjang cukup besar dan yang akan memiliki pertimbangan dan seleksi lebih untuk memilih saham-saham yang benar layak disimpan jangka panjang, bukan hanya berdasarkan tren jangka pendek. Next, Bud. Lalu ada pula kelemahan analisis fundamental. Yang pertama, jauh lebih kompleks, di mana harus mempelajari tentang perusahaan baik dari laporan keuangan, sektor usahanya, prospek, dan lain-lain, termasuk valuasi sahamnya, maka akan mengumpulkan banyak data. Yang kedua, analisa fundamental hanya untuk jangka panjang, di mana jika ingin membeli saham jangka pendek, analisa fundamental kurang efektif. Jadinya, jika membeli saham untuk jangka pendek, jangan menggunakan analisa fundamental, tetapi analisa teknikal. Next, Bud. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis fundamental dan harga saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk di Bursa Efek Indonesia tahun 2008. Formulasi permasalahan, di mana permasalahannya yaitu... Sebentar Nak ya. Jadi ini kesalahan kamu ini kan. Aturannya ini bukan di sini permasalahannya, kan begitu ya. Jadi oke, next. Nah, nih. Satu lagi. Nah, ini coba jelaskan tentang penyelesaiannya. Baiklah, berdasarkan dari penyelesaian masalah, di mana penyelesaian pertama analisis makro Indonesia. Di sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang intensif tercermin pada peningkatan pertumbuhan domestik serta relatif tingginya ekspor. Dan di mana pada tahun pertama, tahun 2007, daya beli masyarakat yang menurun pada tahun 2006, pasca kenaikan harga BBM tahun 2005 berangsur membaik sehingga mendorong peningkatan konsumsi swasta. Dari sisi penawaran, hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2006. Di mana didukung oleh peningkatan utilasi kapasitas produksi yang terjadi di hampir semua sektor. Yang itu sektor dan 2007 yaitu non-trade-based, yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, serta sektor perdagangan hotel dan restoran. Next. Lalu jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 menurun seiring turunnya pengangguran, di mana turunnya menjadi 37,2 juta dibandingkan dengan 39,0 juta pada tahun 2006. Naik turunnya sebesar 2,1 juta, di mana penurunan ini tidak terlepas dari pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi pada tahun laporan yang mampu menyerap tambahan tenaga kerja di pedesaan, sehingga pada gilirannya mampu menurunkan angka kemiskinan di pedesaan tersebut. Dia seiring membaiknya berbagai indikator kesejahteraan di atas, pendapatan per kapita tahun 2007 mengalami peningkatan, di mana pendapatannya mencapai 1.947,1 dolar per kapita atau meningkatnya sekitar 15% dibandingkan dengan tahun 2006, di mana peningkatannya ini tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi secara nominal pada 2007 dan pertumbuhan penduduk yang moderat. Dari sini kondisi distribusi pendapatan belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Lalu dari pendapatan per kapita di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan perkembangan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2007 menunjukkan kinerja yang baik, di mana tercermin pada pencapaian pertumbuhan ekonomi secara pasca krisis yang ditopang oleh stabilitas makroekonomi yang semakin kokoh dan terjaga baik. Dari sisi permintaan, akselerasi pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh tingginya pertumbuhan konsumen masyarakat
dan investasi seiring dengan membaiknya daya beli masyarakat dan prospek ekonomi. Meski melambat, ekspor tetap tumbuh tinggi di tengah ancaman perlambatan ekonomi dunia sebagai akibat supreme mortgage di Amerika Serikat dan lonjakan harga minyak mentah dunia. Next. Lalu kita next. Ini udah lari kamu nih, ya kan? Next. Tadi yang tadi bagus, tiba-tiba kok masuk ke industri apa tadi itu? Next. Next yang ke kamu nggak ada kesimpulan ya? Oh, ada. Oke. Simpulkan. Baiklah, kesimpulannya bahwa PT Telekomunikasi ini yang telah go public sejak tahun 1995 memiliki fundamental yang kuat, di mana dibuktikan dengan baiknya rasio keuangan Telkom selama 5 tahun terakhir. Pertumbuhan Telkom yang mengalami penurunan pada tahun 2007 harus disikapi dengan kewaspadaan, di mana antara lain dengan mencari revenue generator baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan perusahaan. Speedy dan Flexi seharusnya bisa menjadi flagship bagi Telkom dalam meraih revenue. Harga wajar interaksi saham Telkom ternyata berada pada 17.795.000 per lembar saham, di mana saat ini yang hanya berada di kisaran 7.350 per lembar saham masih berpotensi menguat. Jika ada yang berminat menjadi investor saham di telekomunikasi ini, maka sebaiknya segera membeli saham ini, dan apabila telah memiliki sejumlah saham telekomunikasi ini, maka sebaiknya menunggu dan bersabar sampai harga saham tersebut berada pada nilai intrinsiknya. Tentu saja saham sekarang sangat menjanjikan di masa yang mendatang. Next, put. Baiklah, ada juga di sini saya akan memberikan saran kepada membaca untuk menghasilkan analisis yang lebih mendalam, maka dalam bagi peneliti yang ingin menganalisis fundamental komunikasi ini, sebaiknya membandingkan dengan kompetitor seperti Indosat dan Excel. Yang kedua, agar saham telekomunikasi dapat kembali ke harga wajarnya atau yang paling tidak untuk mendekati harga tersebut, maka program buyback saham telekomunikasi oleh manajemen harus segera dilakukan melalui pengawasan dan ketat terhadap respon pasar. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan, jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Aduh, sayang ya. Kamu itu kan sebenarnya PPT kamu yang termasuk kawan kamu tadi, siapa yang satu lagi, PPT-nya bagus, cuman presentasinya terlalu lama. Ya, terlalu lama apa Mas ya? Tidak kau mau duluan presentasi. Jadi nilai kamu diambil orang lain. Oke, lanjut. Lain kali kalau ada apa-apa langsung ambil kesempatan ya. Apalagi kalau dibilang siapa yang mau gitu, artinya pasti ditambahkan nilainya. Kalau ditunjuk nggak mau dikurangin gitu. Oke, next. Pak Dwi. Depi. Hari ini 10 orang aja ya, Togar. Baik, Bu. Analisis lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ini bikin Ibu makin batuk. Tahu nggak? Udah Ibu buka dua aja. Makin pening Ibu. Ibu nengok sana, nengok kau, bikin lucu aja. Udah, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bu. Ini kita boleh berhentikan dulu, Bu, soalnya lagi ajan. Nah, oh ya boleh sebentar. Oke, Ibu pun ya oke. Ini pun sebelah lagi gitu juga. Oke, bentar.
Oke, silakan lanjut. Depi. Depi boleh lanjut, Depi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan tentang analisis lingkungan PT Indofood. Analisis lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan Depi. internal dan Kamu kan harusnya menjelaskan dulu di mana. Ini banyak kamera kamu ini. Apa yang harus kamu buat? Apa kesalahannya? Apa yang nggak dibuat? Kenapa judulnya begini? Kenapa isinya begini gitu? ya, maaf sebelumnya presentasi saya banyak kekurangannya, yaitu salah satunya latar belakangnya, kesimpulan, dan juga sarannya. Analisis lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Yang pertama lingkungan internal, yaitu yang pertama adalah konsumen. Indomie merupakan makanan kegemaran di Australia. Hal ini bisa dilihat dari toko-toko yang selalu kehabisan stok, karena permintaan akan Indomie di Australia cukup banyak. Hal ini juga didukung oleh kebiasaan masyarakat Australia yang membutuhkan makanan cepat saji, karena kepadatan jam kerja dan banyaknya netizen. Pada tahun 2009, Indomie dijual di Australia dengan harga 25 sen per bungkusnya. Untuk satu kardus berisi 40 bungkus Indomie, sedangkan di Amerika Serikat pada tahun 2009, Indomie biasa dijual dengan harga $1 per 3 bungkusnya. Yang kedua, pesaing. Salah satu kompetitor Indomie adalah mie sedap. Mie sedap masuk ke pasar dengan harga yang lebih murah dibanding harga yang ditawarkan Indomie, sehingga konsumen yang terpengaruh harga akan lebih memilih mie sedap. Pesaing Indomie di Australia adalah makanan pasta. Tetapi tetap saja Indomie dapat lebih unggul karena Indomie memiliki kekhasan rasa dan harga yang lebih murah, harga $1 per 3 bungkus. Dan penyajiannya juga mudah dan cepat saji. Metode promosi yang digunakan adalah melalui iklan di media elektronik dan cetak, mensponsori berbagai acara, serta instalasi iklan billboard secara luas. Indomie sangat dikenal dengan tagline-nya, Indomie seleraku. Pada tahun 2008, Indomie melakukan inovasi dalam promosinya dengan mengadakan event Indomie Jingle Day, sebuah ajang kompetisi bagi pelajar tingkatan SMA untuk membuat jingle bagi iklan Indomie. Yang ketiga, masuk. Grup Indofood merupakan perusahaan Total Food Solutions dengan kegiatan usaha yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan melalui produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Sebagai perusahaan terkemuka dalam industri makanan olahan di Indonesia, kegiatan operasional Grup Indofood didukung oleh sistem distribusi yang ekstensif sehingga produknya sangat dikenal di seluruh Nusantara. Produk-produk Grup Indofood antara lain mie instan, dairy, bumbu penyedap makanan, makanan ringan, makanan bayi, tepung terigu, pasta, biskuit, minyak goreng, margarin, dan shortbread. Merek-merek produk Grup Indofood merupakan merek terkemuka di pasar domestik, dikenal konsumen sebagai produk berkualitas dengan harga terjangkau. Yang keempat, channel. Oke, Depi, terus lanjut. Yang keempat, channel of distribution. Slide berikutnya. Kamu ini membahasnya analisis lingkungan tapi nggak jelas gitu, yang mana maksudnya. Lanjut. Ibu mau tahu apa yang terjadi gitu, apa masalah dia gitu, harus ada kau bahas aturannya. Masalah dia tentang ini bagaimana? Coba jelaskan dulu. Tentang lingkungan itu gimana? Internal posisi keuangan. Di tengah iklim perekonomian yang penuh tantangan, Indofood berhasil meraih kinerja yang positif dengan mencatatkan pertumbuhan penjualan dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar.
Sementara posisi keuangan perseroan terjaga dengan sehat. Arahan strategis perseroan untuk meraih pertumbuhan melalui inovasi telah dilaksanakan dengan baik. Melalui keberhasilannya dalam peluncuran kategori-kategori produk yang baru. PT Indofood telah mengumumkan kinerja keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Penjualan neto konsolidasi naik 7% menjadi 38,61 triliun dari 36 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Laba usaha meningkat sebanyak 6% menjadi 4,79 triliun dengan margin laba usaha sebesar 12%. Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan pada pemilik entitas induk meningkat sebanyak 30% menjadi 2,55 triliun dari 1,96 triliun dan margin laba bersih menjadi 7% dari 5%. Anthony Salim, Direktur Utama dan Chief Executive Officer Indofood mengatakan, kami merasa senang dapat kembali mencatatkan kinerja yang baik pada semester pertama tahun 2019 ini, di mana pencapaian yang baik telah dikontribusikan oleh Depi. Siapa tadi kamu baca itu? Salim itu? Iya, Namanya siapa? Anthony Salim, Direktur Utama. Tapi tadi kamu bilang Anthony apa bukan? Anthony Salim. Anthony Salim, oke lanjut. Di mana pencapaian yang baik telah dikontribusikan oleh grup CBP termasuk pada periode hari raya yang baru saja berlalu. Meskipun tantangan atas penurunan harga CPO yang terus berlanjut telah memberikan tekanan bagi kinerja grup agribisnis, kami masih percaya akan hasil yang positif di sisa tahun ini dengan mempertahankan keunggulan kompetitif kami melalui peningkatan produktivitas dan pengendalian biaya. Tujuan didirikannya PT Indofood. Nah, lanjut. Kenapa pula ini tiba-tiba muncul ini? Lanjut. Itulah kesalahannya di situ ya. Masa pula udah membahas semua tiba-tiba tujuannya muncul di situ. Oke, tutup. Baiklah, saya mohon maaf jika hasil presentasi saya banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diperhatikan ya cara membuat tugas, cara membuat PPT itu jangan asal-asal ya. Jangan asal-asal lagi. Oke, next siapa lagi? Satu lagi nih, satu lagi aja ya karena sempat lagi, Bu. Ya, Bu. Ya. Dwi Stepani Panjaitan. Oke. Sebentar ya, Bu. Ya. Kan suka lama, jadi apa lambat kita. Baik, selamat sore Ibu dan teman-teman. Di sini Sore. saya akan memberikan PPT saya yaitu mengenai penerapan standar akuntansi keuangan dalam laporan keuangan COC Distro Oval Research Bandung. Sebenarnya tunggu saya Stepani. Panggilannya siapa? Dwi ya. Ini kamu punya bagus tau nggak? Sebenarnya kalau kau betul-betul bikin bagus dan kalau memang awalnya sesuai yang Ibu suruh. Cuma sayang udah lambat, potong-potong pula isinya. Udah lanjut. Padahal judulnya bagus nih. Lanjut. Apa kekurangannya? Baik, Bu. Sebelumnya saya mohon maaf Bu karena di dalam PPT saya ini terdapat beberapa kekurangan yaitu latar belakang, rumusan masalah serta sasarannya. Jadi latar belakang menggambarkan kenapa pilih itu, masalah apa yang mau diteliti, kemudian persoalannya mau dibahas bagaimana, solusinya apa, kesimpulannya apa, sarannya apa, itu dia kalau bikin tugas. Begitu caranya. Oke, lanjut Dwi. Mohon maaf Bu, saya akan melanjutkan. Neraca COC Distro Oval Research periode 2021. COC Distro Oval Research menggunakan metode pencatatan perpetual. Untuk tujuan pengawasan, persediaan sistem perpetual dinilai lebih baik dibandingkan dengan sistem periodik.
Dengan sistem perpetual, perusahaan dapat mengetahui nilai persediaan sewaktu-waktu tanpa perlu menunggu hingga akhir periode dan tetap melakukan stock of name untuk memverifikasi keakuratan data persediaan yang diperoleh dari metode perpetual. Nah, COC Distro Oval Research memesan dan menerima suatu persediaan dari pemasok pada tanggal 27 Juni 2021. Harga beli tersebut di atas, di luar potongan sebesar 30% yang diberikan oleh pembeli jika membayar lunas pada tanggal pemesanan, yang dimana diskon pembelian tersebut diakui sebagai keuntungan. Semua persediaan berasal dari Distro Bandung, sehingga COC Distro Oval Research menanggung biaya pengiriman sebesar 5% dari harga pembelian dan biaya pengiriman diakui sebagai beban. Next, Bu. Nah, berikut merupakan persediaan akhir yang ada pada COC Distro Oval Research. Lanjut aja ini. Next, Bu. Berikut merupakan laporan laba rugi dan merupakan di sini juga ada perhitungan biaya perolehan persediaan, di mana total biaya peroleh persediaannya sebesar Rp46.026.000. Nah, setelah melakukan perhitungan dan analisis data pada City of Closing atau COC, Distro Oval Research, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa City of Closing atau COC Distro Oval Research dalam melakukan penyusunan laporan keuangan dan laporan persediaan belum sepenuhnya menerapkan akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK-ETAP, di mana diskon pembelian sebesar 30% diakui sebagai keuntungan. Namun jika dilihat di SAK-ETAP diakui sebagai pengurangan nilai persediaan dan beban pengiriman diakui sebagai beban penjualan, sedangkan di SAK-ETAP diakui sebagai penambahan nilai persediaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya. Di sela-sela ini kerjaan Ibu. Jadi ada 3 lagi ya. Farah tadi belum ya? Farah, Belum, Anita, Bu. sama Nisrina ya. Tinggal Nisrina udah kan tadi? Tunggu. Belum, Bu. Nisrina belum. Oke. Nah, sambunglah 3 lagi nih. Sambung sekarang siapa? Saya, Bu. Oke, lanjut. Share screen. Selamat sore, Bu. Selamat sore, teman-teman. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak bisa share screen karena kendala dalam jaringan. Saya minta tolong kepada Saudara Efrianti untuk share screen. Baiklah, pertama-tama saya mohon maaf atas kekurangan dari hasil kerja saya, yang dimana saya tidak mencantumkan latar belakang, kesimpulan, dan juga ada data yang belum saya cantumkan di PPT saya. Pertama, saya membahas tentang analisis pasar modal PT Indofood Sukses Makmur. Pertama, saya akan menjelaskan tentang PT Indofood Sukses Makmur, TBK, yang dimana perusahaan tersebut adalah perusahaan yang sangat terkenal di Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang pengelolaan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971 dan memiliki cabang hampir di semua daerah di Indonesia dengan mencanangkan suatu komitmen untuk menghasilkan produk makanan olahan bermutu, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Lanjut. Pasar modal di Indonesia. Nggak usah. Ini nggak usah apa, Anita. Oke, ini. Lanjut, silakan. PT Indofood Sukses Makmur, TBK, berusaha mengembangkan dan menunjukkan kinerja yang lebih baik, di mana investor PT
Indofood Sukses Makmur memenuhi kebutuhan modalnya dengan menggunakan modal pinjaman dari luar perusahaan. Salah slide kamu. Salah slide. Lagi F. Kembali. Enggak F. Slide yang kelima F. Ya. Sudah saya lanjut. PT Indofood Sukses Makmur ini menunjukkan kinerja yang lebih baik di mata investor, yang dimana PT ini memenuhi kebutuhan modalnya dengan menggunakan modal pinjaman dari luar perusahaan, dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan. Lanjut, F. Kenapa lanjut? Belum siap kamu baca itu. Belum lagi beres itu. Masih ada go public-nya lagi. Mundur. Mana ini? Lanjut. Nggak ada isinya kamu punya nih. Tapi harus apa? Perusahaan go public dapat menjualkan saham secara luas di pasar sekunder, yang dimana pasar sekunder ditentukan oleh penerimaan dan penawaran antara pembeli dan penjual. Biasanya penerimaan dan penawaran ini dipengaruhi baik faktor internal maupun eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan seperti biasanya di mana dengan tingkat kinerja perusahaan yang dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan seperti besarnya dividen yang dibagi, kinerja manajemen perusahaan, prospek di mana yang akan datang, rasio utang dan equity. Aduh, Anita, kamu harusnya menguasai lah sedikit apa yang mau kamu bahas. Ibu nggak ngerti sama sekali kamu membaca lurus gitu. Cobalah, arti ini pun nggak ngerti Ibu, macam mana mau menjelaskannya. Kamu membacanya cuma baca aja, walaupun yang share itu si Efrianti, tapi kan kamu punya bahan ini. Kan bisa kamu lihat. Nggak ngerti kita entah apa yang kau bilang. Next, slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah ini coba. Jangan bacanya macam kambing jalan di batu, udah itu nggak ada titik komanya, nggak jelas. Lanjut. Dapat diketahui pergerakan antara pertumbuhan earning per share, dividen share, dan harga saham PT Indofood Sukses dari tahun 2005 sampai 2007 mengalami peningkatan naik turun yang dimana disebabkan oleh pihak investor memilih dan menanamkan kembali porsi dan dividen yang sebagai laba ditahan untuk membiayai operasi perusahaan. Lanjut, F. Ya ampun, anak ibu. Kamu nggak menguasai sama sekali ya. Yang kamu baca pun kamu nggak tahu. Permasalahan yang terjadi antara fenomena pertumbuhan earning per share, dividen per share, dan harga saham pada PT Indofood ini dapat menunjukkan yang dimana secara simultan Anita, anak ibu. Earning per share itu artinya apa? Earning per share apa? Makanya karena kamu nggak ngerti, asal aja kau bablas aja baca-bacaannya. Pendapatan per harga per lembar saham. Beda dengan dividen apa? Beda dengan harga saham apa? Gitu. Jadi jangan karena kamu asal baca-baca aja nggak ngerti kamu apa yang kamu buat. Coba tengok di buku ya. Baca ulang ya. Next. Slide berikutnya. Ibu mengerti ini. Kamu kayaknya nggak tahu apa-apa gitu. Tutup. Udah. Tutup Nita. Waktu presentasi saya, jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Oke, lanjut. Lanjut, 2 orang lagi udah cukup ya. Kok jadi tambah 3 nih? 2 lagi ya. 1 lagi nih sekarang siapa? Sekarang Farah. Habis itu Nisrina ya. Anita lower hand.
Oke, lanjut. Farah, sudah nampak ini di layar kamu? Sudah nampak? Farah, sudah nampak di layarnya? Ada yang mendengar suara si Farah? Tidak, Bu. Jaringan Farah bermasalah. Bukan jaringan, dia tidak dibukanya katanya. Tidak dibukanya apa speakernya. Mana dengar orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Sore, Bu. Selamat pagi. Selamat sore semua. Sore, Bu. Ya. Teman-teman. Saya Faradinda Nasilan dengan NIM 2021010 mempresentasikan hasil kerja saya. Sebelum itu, saya dibantu share screen oleh Nurika. Dan maaf, banyak kekurangan dalam PPT saya seperti tidak adanya penutup, kesimpulan, latar belakang, rumusan masalah, dan saran. Baik, lanjut, Rik. Apa itu pasar modal? Pasar modal merupakan suatu pasar keuangan untuk melakukan kegiatan investasi jangka panjang suatu perusahaan yang dapat diperjualbelikan dalam bentuk modal sendiri atau hutang yang berupa sekurita atau lembar-lembar saham atau obligasi. Menurut Soeharto dan Fadila 2009, pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Manfaat pasar modal yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat pada meningkatnya harga saham. Yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki saham dan bunga yang mengambang. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan karena adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal. Yang keempat, dapat lebih bebas mengelola dana. Jenis-jenis pasar modal. Yang pertama, pasar primer atau primary market. Yang kedua, pasar sekunder atau secondary market. Yang ketiga, pasar ketiga atau third market. Dan yang keempat, ada pasar keempat, fourth market. Next. Contoh perusahaan pasar modal yang saya ambil yaitu PT Henan Putihrai Asset Management. Salah satu contoh pasar modal yang ada di Indonesia yaitu PT Henan Putihrai Asset Management adalah perusahaan manajer investasi yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini merupakan anggota resmi Asosiasi Manajer Investasi Indonesia atau AMI yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perusahaan ini masuk ke dalam jajaran contoh perusahaan pasar modal di Indonesia yang juga memiliki berbagai prestasi mengesankan. Prestasi tersebut diantaranya adalah perusahaan sekuritas terbaik di tahun 2019 dan berbagai prestasi lainnya. Dengan banyaknya prestasi yang dimiliki oleh Henan Putihrai atau HP Sekuritas membuat nama perusahaan ini dikenal sebagai perusahaan yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Bahkan perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1990 ini banyak dipilih korporasi besar untuk investasi. Sama seperti contoh perusahaan pasar modal di Indonesia lainnya, perusahaan ini memiliki beberapa kelebihan, salah satunya adalah banyaknya fitur yang dapat mempermudah kegiatan berinvestasi, apalagi bagi pemula. Salah satu fitur tersebut adalah fitur real-time maker info. Fitur ini dapat membantu para investor mendapatkan informasi mengenai produk investasi secara langsung pada saat yang bersamaan. Selain itu, tersedia fitur analisa yang dapat membantu investor dalam mengambil keputusan. Produk dan layanan yang ditawarkan. Yang pertama, ada equity brokerage yang merupakan jasa perdagangan efek bagi perusahaan maupun individu. Yang kedua, ada fixed income yang merupakan jenis transaksi instrumen surat utang yang dijual di pasar perdana ataupun di pasar sekunder. Yang ketiga, ada investment banking yang merupakan jasa bagi perusahaan apabila membutuhkan dana. Yang keempat, ada layanan online trading. Dan yang kelima, ada penyediaan agen penjualan reksadana untuk investor pemula. Keunggulan dan kekurangan. Berikut beberapa keunggulan dari HP Sekuritas. Yang pertama, fitur sedekah pakai saham. Saham merupakan... Parah. Coba mundur sedikit. Mundur satu slide. Siapa itu? Nisrika. Ya. Aduh. Coba lihat.
Layanan online trading ini apa maksudnya? Sebentar ya, Bu. Ya. Jadi kalau kamu nggak tahu, besok-besok kalau buat kayak gini di bawahnya harus ada keterangan sedikit. Karena biar kamu mengerti gitu. Jangan asal buat. Apa layanan online trading? Aduh. Apa yang ditawarkan oleh si perusahaan ini? Ini kan produk dan layanan ditawarkannya. Antara lain adalah tadi equity brokerage. Yang sekarang layanan online trading. Apa ini? Dalam bentuk apa ini? Seperti sistem perdagangan yang dilakukan secara online oleh. Ya, itu dia, kamu harus sampaikan di bawah ini gitu. Ya, jadi kalau kamu nggak tahu, takutnya nanti tiba-tiba ditanya, kamu nggak ngerti. Jadi harus ada, makanya di buku kan ada nih. Tambah di sini keterangannya untuk selanjutnya ya, bukan sekarang. Ini udah terlanjur salah kan. Pokoknya kalau kita membahas sesuatu itu harus memang kita kuasai, jangan asal aja. Ya, oke, next. Slide berikutnya, Rika. Slide berikutnya lagi. Nah, habis, tutup. Presentasi saya, maaf karena banyaknya kekurangan dalam PPT saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang terakhir ya. Terakhir, tapi masih ada lagi kan sebenarnya? Atau emang sudah terakhir ini? Belum kan? Masih banyak ya. Oke, sekarang ini Sirina dulu. Nanti besok kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini, Ibu kasih tahu ya. Ini misalnya, coba ya. Strategi investasi Bank BCA di pasar modal. Ini judul nih, ya kan? Lalu kita ceritakanlah sekarang di perekonomian ini, di pasar modal ini bagaimana, tentang pasar uang bagaimana, perkembangan perbankan bagaimana, perkembangan investasi bagaimana. Itulah dia latar belakangnya dan kenapa kita memilih strategi investasi di Bank BCA. Begitu. Oke, lanjut dulu, ada telepon lagi. Lanjut dulu. Bu, sebelumnya mohon maaf atas kekurangan PPT saya tidak memiliki latar belakang, rumusan masalah, kesimpulan, dan saran. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Strategi Investasi Bank BCA di Pasar Modal. Next. Pasar modal. Pasar modal merupakan tempat perdagangan surat-surat berharga dengan waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Di sisi lain, perusahaan dan individu memanfaatkan pasar modal sebagai sarana investasi jangka panjang. 1. Pasar saham. Pasar saham merupakan sarana tempat surat berharga dalam bentuk saham dan diterbitkan dan diperdagangkan di antara penjual dan pembeli melalui bursa yang memiliki tempat baik secara fisik atau secara elektronik. Pasar obligasi. Pasar obligasi merupakan sarana surat berharga dalam bentuk obligasi atau surat utang diperdagangkan baik pertama kali di pasar primer maupun di pasar pelaku pasar keuangan di pasar sekunder. Sejarah Bank BCA. Nggak usah, ini nggak usah. Itu kan di copy paste aja. Yang penting Ibu mau tahu bagaimana kau mengulas strateginya. Strategi investasi Bank BCA. PT Bank Sentral Asia Tbk membeberkan strategi khusus bagi para investor pemula agar terhindar dari potensi kerugian dalam melakukan investasi dalam dunia pasar modal. Hal ini dilakukan lantaran lonjakan jumlah pemodal yang terjadi dalam 2 tahun terakhir. Eksekutif Vice President Divisi Wealth Management BCA, Ugar Yofi, mengatakan, dalam 2 tahun terakhir, jumlah pemodal meningkat 3 kali lipat. Dari peningkatan tersebut, 81,5%, didominasi oleh milenial dengan usia 40 tahun ke bawah. Dia bilang kondisi yang sama juga terjadi pada BCA, khususnya pengguna aplikasi investasi, yakni Wealth Management BCA atau aplikasi Welma, tercatat 50% pengguna merupakan generasi milenial dan Z. Next. Adapun strategi investasi Bank BCA, yang pertama, jangan melihat keuntungan ketika ingin memilih instrumen investasi tertentu. Kedua, milenial juga perlu mencermati cara kerja instrumen investasi dengan memperdalam literasi.
Yang ketiga, pilihlah instrumen investasi sesuai tujuan, kebutuhan, dan risikonya. Yang keempat, jangan meletakkan semua investasi pada satu instrumen jika sudah tahu risiko. Siap juga untuk menerima risiko tersebut. Ujar Yofi dalam BCA Expo Versasi 2022 secara hibrid. Ia menambahkan saat ini instrumen investasi yang laris di kalangan investor adalah instrumen investasi dari perusahaan yang menjamin pelaksanaan prinsip environment, sosial, dan government atau tata kelola perusahaan yang berkelanjutan. Selain mempertimbangkan return yang konsisten dan risiko, investor juga melihat tanggung jawab dan komitmen perusahaan terhadap ekonomi berkelanjutan dan lingkungan. Serina, environment apa environment? Ada kau tulis itu, environment apa? Environment. Lingkungan. Oi. Aduh, anak ibu ini. Salah jawaban. Oke, lanjut. Next. Penilaian harga saham Bank BCA berkaitan dengan keputusan investasi. Penilaian harga saham Bank BCA berkaitan dengan keputusan investasi. Sebelum sampai pada satu Oke, sebentar ya, sebentar. Coba balik ke belakang. Nah, ini untuk apa slide ini? Untuk apa? Judul ini, coba ke depan, Rika. Coba ke depan. Oke, sama kan judulnya? Jadi ini menunjukkan kalian itu asal-asal buat aja. Ngapain pakai itu di depan itu, buang-buang. Di sini aja udah ada judulnya. Nah, lanjut, gitu loh. Jadi nggak buang-buang slide, buang-buang waktu. Lanjut. Sebelum sampai pada satu keputusan investasi, seorang investor membutuhkan analisis yang matang. Biasanya digunakan bentuk analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental dilakukan dengan menggunakan top-down approach. Dimulai dengan melakukan analisis ekonomi makro dengan memperhatikan indikator-indikator moneter yang ada serta memperkirakan kecenderungan perubahan perekonomian. Dilanjutkan dengan melakukan analisis pada industri perbankan dengan memperhatikan struktur industri pada saat ini, prospek industri di masa datang, dan yang terakhir melakukan analisis terhadap Bank BCA dengan melihat strategi yang ditetapkan oleh perusahaan, kinerja keuangannya, serta dilakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan mendapatkan keuntungan di masa datang. Sedangkan analisis teknikal lebih menekankan pada pemanfaatan harga saham di masa lalu untuk memprediksikan harga saham di masa yang akan datang dengan bantuan berbagai bentuk grafik. Next. Sekian hasil presentasi saya. Kesimpulan kamu nggak ada ya? Ada kekurangan. Oke, bagus. Baik, tutup semuanya. Jadi hari ini Ibu ulang ya. Ibu ulang ini nilainya udah ada. Tadi Nurdian Nisa, Aurelia, Evrianti, Aureli, Norika, Fadila, Hanifa, Depi, Dwi, Anita, Farah, Nisrina. Komplit ya? Lengkap ya? Oke, baik. Jadi sampai besok, kalau memang besok ada waktu kita lanjut, yang belum ya, biar segera. Itu aja diperhatikan ya. Kalau memang salah, udah salah, ngaku salah, udah. Tapi kuasailah sedikit. Jangan kayak siapa tadi itu. Membaca pun payah anak ibu, tapi udah ibu nilai memang. Cuman maksud ibu, usahakanlah bisa dapat nilai lebih baik gitu. Ya. Oke, selamat sore. Sebentar lagi ibu buka absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.